Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semuanya sehat? Sehat. Semuanya semangat? Semangat. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 6. Jam 4. Dan jam berapa? Jam 5. Jam 4. Masya Allah. Tadi pagi sholat subuh nggak? Ada yang nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Oh lagi haid. Iya nggak apa-apa, wajar ya. Nama perempuan. Ya. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, coba semuanya berdiri dulu. Coba lihat, sudah rapi belum pakaiannya? Sudah rapi? Yang masih berantakan coba dirapiin dulu pakaiannya. Oke, sudah rapi semua ya? Sudah siap untuk belajar? Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Kita baca doa dulu ya. Setelah baca doa, kita baca Asmaul Husna seperti pembiasaan kita setiap mulai belajar ya. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin berdoanya. Bersiap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Rasyid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sudah memulai pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa dan membaca Asmaul Husna. Semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, selanjutnya absensi ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Almira. Almira. Satria. Jam. Kenapa nggak masuk? Putra sakit. Sakit ya? Pada sakit. Izin. Oke. Kita doakan teman-teman ya yang sedang sakit. Semoga diberikan kesehatan. Allah akan penyakitnya dan bisa bersama kita kembali. Amin. Ya, anak-anak, kita tetap semangat dulu ya. Kita masih pada lemas nih. Pagi-pagi udah lemas aja kamu. Belum makan. Belum sarapan? Belum sarapan, belum makan. Oke, sebelum itu kita tetap semangat dulu ya bisa. Oke.
Oke. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Belum semangat? Belum? Masih mau tepuk semangat? Ya, oke. Kita mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan menonton video dulu. Bisa lihat ke depan ya, anak-anak. Ya, oke. Sudah dilihat ya bersama-sama ya. Oke. Ini kita dari video ini menjelaskan tentang apa? Tentang AI. AI yang digunakan untuk disalahgunakan dengan bisa untuk penipuan ya. Karena AI ini semakin maju, teknologi itu semakin maju. Jadinya karena teknologi semakin maju, jadinya banyak orang yang menyalahgunakan penggunaan AI ini. Gitu ya. Kalau AI ini bisa dipakai untuk menipu orang, apakah orang yang melakukannya bisa terhindar dari pertanggungjawaban? Tidak. Ya betul, tidak. Pasti ada pertanggungjawaban. Ya. Berupa apa aja kira-kira? Sanksi sosial ada lagi. Reputasinya hancur ada lagi. Sanksi sosial, reputasi hancur, apa lagi? Ada lagi? Bisa kena sanksi hukum juga. Berupa apa aja? Denda. Di penjara, ada apa? Didenda juga, dan banyak ya. Banyak sekali pertanggungjawaban kita, apalagi di dunia ini. Banyak sekali sudah peraturan-peraturan undang-undang yang mencakup teknologi. Itu ada undang-undang IT kan. Nah, bukan hanya untuk pertanggungjawaban di dunia, tetapi pertanggungjawaban kita di akhirat. Pada dasarnya semua perbuatan kita sekecil apapun akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat, akan dihisab seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir sebagai pengendali etika penggunaan AI atau teknologi seperti itu. Apa sih manfaatnya? Yaitu agar kita memupuk keimanan kita, agar kita tidak ngasal dalam bertindak baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ya. Iman pada hari akhir dan etika ada yang salah nggak? Sudah tidak? Itu AI ya anak-anak. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Jadinya kamu ini diharapkan untuk mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, mengidentifikasi hikmah. Hikmahnya apa aja sih?
iman kepada hari akhir. Yang ketiga, mengaitkan keyakinan akan hari akhir dengan sikap etis dalam penggunaan KH atau AI. Yang keempat, mengkritisi contoh penyalahgunaan AI dari perspektif iman kepada hari akhir. Yang kelima, menyajikan karya kolaboratif berupa panduan etika AI yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan nanti kegiatan kita itu kita akan membaca surah Al-Zalzalah. Pada apa kan? Ya, surah Al-Zalzalah nanti kita akan membacanya bersama-sama. Kemudian kita akan membuka diskusi sedikit tentang surah Al-Zalzalah berkaitan dengan penggunaan AI. Kemudian ada presentasi nanti dari Ibu untuk slide penjelasannya. Dan kamu semua akan diberikan tugas, ya, diberikan tugas untuk sedikit analisis untuk penyalahgunaan AI dan bagaimana menurut iman kepada hari akhir. Dan kamu buat diinfografiskan, ya, bentuk infografis bisa dari Canva ataupun aplikasi lainnya, gitu ya. Oke. Lanjut. Jadi kamu nanti membuat produk. Setelah membuat produk, presentasi. Habis presentasi nanti kita kuis interaktif dengan menggunakan Kahoot. Setelah itu baru refleksi. Paham sampai sini? Ya, oke. Surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. Di juz 30. Kita baca bersama-sama ya. Oke, bisa? Dari tahun bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ya, artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dan dibilangnya seberat biji yang kecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Berarti apa? Setiap kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, akan mendapatkan balasan. Ya. Ya, dari surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Kira-kira apa sih hubungannya dengan pertanggungjawaban digital kita? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rafael, silakan. Menurut saya, hubungan surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 dengan tanggung jawab digital adalah setiap perbuatan kita, sekecil apapun, baik atau buruk, akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, betul sekali. Betul sekali. Jadinya setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Bu. Ya, Zidan, silakan. Menurut saya kalau dikaitkan dengan dunia digital, artinya setiap yang kita lakukan di internet semuanya ada jejaknya dan tidak bisa jauh begitu saja. Maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan media digital supaya jejak kita menjadi amal baik bukan amal buruk. Ya, betul sekali. Berarti kalau menurut dunia teknologi digital, kita tidak bisa menghapus jejak digital kita begitu saja. Pasti ada jejak-jejak digital kita yang tersimpan seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh tuh kita upload atau tulis apapun tapi tidak bermanfaat, karena itu akan menjadi ladang dosa ataupun pahala.
ya. Oke. Ada lagi? Ya. Kalau dikaitkan seperti itu, jejak digital kita bisa jadi amal jariah ataupun dosa jariah dong Bu. Iya, betul sekali. Jadinya kalau misalnya memang jejak digital kita tidak bisa terhapus, berarti apapun yang sudah kita upload ataupun kita posting ke media sosial bisa dijadikan ladang pahala ataupun ladang dosa. Maksudnya apa? Bisa jadi amal jariah, amal yang akan terus mengalir, ataupun dosa jariah atau dosa yang terus mengalir. Jadinya walaupun orangnya nggak ada, kalau postingannya ini bagus, bakal jadi amal jariah, bakal dapat pahala. Tapi kalau misalnya orangnya nggak ada, udah meninggal misalnya ya, tapi masih ada postingan yang tidak baik, ya, nanti bisa jadi dosa jariah. Akhirnya apa? Walaupun orang yang meninggal bisa dapat dosa. Paham sampai sini? Paham. Jadi mungkin kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Seperti itu ya. Iman kepada hari akhir sebagai pengendali etika AI atau KA. Jika seorang muslim yakin setiap perbuatannya dicatat malaikat dan dipertanggungjawabkan di akhirat, maka ia akan berhati-hati menggunakan AI. Bukan hanya menggunakan AI, tapi kita juga harus berhati-hati menggunakan media sosial lainnya. Jangan sampai dengan jempol kita orang bisa tersakiti. Gitu. Jangan sampai dengan jempol kita malah bikin dosa. Prinsip etika Islam dalam AI atau KA. Yang pertama jujur, nggak boleh bohong, nggak boleh menyebarkan hoax. Sekarang banyak kayak yang hoax gitu, yang bohong-bohong gitu. Banyak, dan kita mungkin adalah salah satu orang yang kemakan hoax gitu. Yang kedua amanah, tidak menyalahgunakan data pribadi, jadi harus hati-hati ya. Data pribadi kita jangan sampai tersebar ke orang lain. Gitu. Yang ketiga adil, tidak membuat konten yang merugikan orang lain. Ya. Yang keempat bermanfaat, menggunakan AI atau KA untuk belajar, menolong dan meningkatkan ilmu. Ini etika yang seharusnya ada ketika menggunakan AI atau teknologi apapun atau media sosial apapun. Kita harus mencantumkan 4 etika ini. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari iman kepada hari akhir sebagai pengendali etika AI, yaitu iman pada hari akhir merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi memang kita harus harus tertanam pada diri kita sendiri bahwa kita sudah meyakini iman kepada hari akhir. Bukan hanya iman kepada hari akhir, tetapi rukun iman kita yang ada berapa? Ada 6. Dengan beriman pada hari akhir, seorang muslim akan selalu berusaha berbuat baik, menjauhi dosa dan menggunakan segala fasilitas kehidupan termasuk teknologi AI dengan bijak. Jadi nggak bisa ngasal. Kalau orang sudah meyakini dalam dirinya sendiri tentang iman, ya iman kita, rukun iman itu pasti tidak akan ngasal, pasti harus sama-sama berhati-hati dalam bertindak. Kesadaran akan adanya hari akhir akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan semangat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang muslim yang beriman tidak hanya menjaga amal di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham? Oke, terima kasih. Ibu akan membagikan kelompok ya, sudah ibu kelompokkan masing-masing. Yang laki-laki 5 orang, yang perempuan 4 orang. Oke, tugas kelompok jadinya kamu membuat analisis singkat bagaimana iman kepada hari akhir dapat mendorong manusia menggunakan AI dengan etis. Ya, paham? Ya, kamu bisa cari lewat AI, ChatGPT, Gemini, apalagi Meta AI, apalagi Kiki,
Ya, pokoknya apapun silakan gunakan. Setelah itu, setelah kamu sudah analisis dan kamu diskusi, kamu membuat infografis, bisa dari Canva ada ataupun aplikasi lainnya. Gitu ya. Bisa? Paham nggak? Paham sama tugasnya? Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, setelah kamu membuat infografis, kita akan presentasi. Seperti itu. Siap? Ya. Siap. Ada yang mau bertanya nggak nih? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kamu mencari di AI. Ya, tugas saya. Kamu analisis dulu. Jangan langsung diambil materinya. Jangan kamu langsung ambil jawaban dari AI. Tapi kamu baca dulu, kamu analisis dulu. Oke? Ya, silakan. Selamat mengerjakan. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Sudah kirimkan ke email ibu? Sudah. Oke, jika sudah, silahkan kamu scan barcode ini. Ya, di scan dulu barcode-nya ya. Ya, ya, jadi Oh iya. Ya Bu, titik tadi. scan ya. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Lanjut ya. Ya Bu. Ya, kita spin, ibu spin nih kelompoknya. Jadi yang sudah terpilih itu harus maju, oke? Ya sudah siap semua? Siap ya? Siap konsentrasi. Ya silahkan kelompoknya aktif, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Oka. Saya akan menginfografis tentang iman pada hari akhir dan etika AI. Kami beriman pada hari akhir, percaya bahwa Kristen bisa di hari akhir. Keadilan iman pada hari akhir juga mendorong orang untuk berbuat adil dan tidak mendalami orang lain. Tidak orang yang beriman pada hari akhir mungkin Penggunaan yang bijak kepada hari akhir juga dapat mendorong orang yang menggunakan AI dengan bijak dan tidak salah gunakan karena mereka percaya bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi di akhir akhirat. Sekian Sekian dari saya, dari kami. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah dibuka di tabletnya. Ya silahkan dikomentari, ditanggapi dari hasil presentasi teman kita yang tadi. Silahkan. Oke.
Ini ya, jadi ini hasil tanggapan dari teman-teman kita dari hasil presentasi yang tadi. Ya, pada dasarnya semuanya hasilnya sudah bagus, presentasinya sudah bagus. Namun alangkah baiknya kalau suaranya lebih dikencengin lagi, gitu ya. Dan hasil infografisnya itu sudah sangat bagus. Mungkin nanti akan ditambah-tambahkan dengan animasi ataupun gambar-gambar yang sesuai seperti ini ya. Oke. Ya anak-anak, kita sudah presentasi dan kita sudah saling menanggapi hasil presentasi dari teman kita. Selanjutnya yaitu kita kuis interaktif digital menggunakan Kahoot. Coba silakan ke Kahoot-nya. Dibuka Kahoot-nya, iya. Kalau sudah, tungguin ya. Sebentar ya, kita tunggu teman-teman kita yang lain. Yang ini ya, robot ya, robot perang. Jadi robotnya lari mengejar kamu. Ya silahkan. Pinnya ditulis ya, terus kasih nunggu. Pinnya 541452. 541452. Silahkan ditulis pinnya. Yolah, Lionel Okta. Rapas, Dance, Intan, Meza, Lionel Okta, Putra, Ece, Salma, Lisa, Ulandi, Jidat, Rahel, Edi, Kami. Ada 14, bisa. Ini sudah semua. Ada yang belum masuk? Sudah masuk semua? Sudah ya? Oke, Ibu mulai bisa? Sudah bisa dimulai dulu? Ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Kamu dan guru sedang dikejar robot yang marah. Jawab soal dengan benar dan tentukan booster untuk berlari lebih cepat. Boosternya jangan lupa dicek. Pindah ke zona aman secepat mungkin, jadi ke tempat yang warna hijau. Lolos dari sebanyak mungkin level dan larikan diri dari stasiun. Silakan dimulai. Iman pada hari akhir dan etika kak. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Jadinya ini soalnya harus jawab dengan benar baru bisa masuk ke game ya. Oke. Dijawab dengan benar ya. Bisa. Oke, lari. Ayo yang lain. Meza. Siapa lagi tuh? Stasiunnya nih. Lari. Cari warna hijau. Bim, masuk Bim. Ini ngelekot. Tunggu. Jangan kemana-mana. Bulan masuk bulan. Ngerti bulan. Bulan. Ya Ulan kalah. Ya Ulan kalah. Pindah lagi. Lihat dari sini. Sana ke kiri. Kanan. Oke, nyebar lagi. Sini, Bu. Oke, kelihatan ya. Yang ngelek, Bu. Pojok. Kanan.
Bin. Ya tapi Putra, masuk Putra, Zidan. Dan, Zidan. Udah bu, udah masuk sih bu. Oh iya. super istilah. Udah masuk di hati. Oh, berarti nge-lag ya? Tujuh. Ya. Kelebihan. Bin dia beban. Ada beban tuh. Ada jalan kaki, peringkatnya siapa ini? Pertama siapa? Tak kelihatan. Bisa. Pemimpin tetap mencapai Hadir. Putra, Okta, Zidan. Penjelajah jarak jauh terjauh yang mencapai Salma sama siapa tadi? Nah ini. Oh. Oke. Seru nggak? Oke, kita sudah sama-sama menjawab soal ya. Berarti kamu sudah paham dengan materi pada hari ini. Ada rusuh. Ya anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari iman kepada hari akhir sebagai pengendali menggunakan PI atau KA ya. Jadi ya menggunakan KA itu harus punya etikanya sendiri. Apalagi kita beragama Islam ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita refleksi. Hari ini kita sudah mempelajari apa sih? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Saya itu Ya silakan, Okta. menurut saya dengan beriman kepada hari akhir Ya. kita harus meyakini bahwa semua perbuatan termasuk penggunaan teknologi dan AI akan diminta pertanggungjawaban. Iya betul sekali. Ya jadinya menggunakan AI itu ternyata ada pertanggungjawabannya loh, ya di dunia maya di dunia nyata juga sama. Ya. Terus apa lagi? Oke ya bisa. Saya percaya di hari akhir nanti semua perbuatan akan dihitung. Maka saya harus juga saya menggunakan AI agar tidak meninggalkan dari jariah. Iya betul sekali. Jangan sampai kita meninggalkan dosa jariah, apalagi ketika kita sudah meninggal dunia ya. Ada lagi nggak yang lain? Ya silakan Rafa. Kita tidak boleh menyalahgunakan AI untuk kebohongan atau kejahatan digital. Sebab kita mendapat balasan kebaikan di akhirat. Ya betul sekali, tepuk tangan. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kita tidak boleh asal menggunakan media sosial apapun, menggunakan AI untuk kejahatan, ya. Kita nggak boleh kita menggunakan AI atau KA itu untuk disalahgunakan. Malah dengan adanya KA atau adanya AI, seharusnya kita bisa menjadi sarana dakwah atau sarana kebaikan untuk kita bersama. Seperti itu ya. Oke. Jadi anak-anak, setelah kita sudah refleksi dan menyimpulkan kegiatan pada hari ini, kira-kira apa perubahan sikap yang mau kamu ubah setelah pembelajaran hari ini? Rajin ibadah, apa lagi? Rajin mengaji, ada lagi? Tidak menyontek. Tidak mau nyontek, apa lagi? Tidak mau menipu. Tidak mau menipu, ada lagi? Kamu ngapain? Harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menggunakan gadget harus lebih bijaksana lagi, harus lebih hati-hati lagi. Ya, ada lagi? Sudah ya, sebenarnya sangat banyak sekali, gitu ya. Oke. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan harapan kita untuk menjadi lebih baik lagi, semua bisa tercapai. Amin amin ya. Oke.